Selamat pagi Kak Tabita. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah baik. Gimana nih tadi perjalanan dari rumah atau dari mana nih? Tadi perjalanan dari asrama ke kampus. Macet sih. Oh, jadi macet. Ya. Oke, Kak Tabita, tadi sudah sarapan belum nih? Tadi sempat sarapan oatmeal. Oh, oatmeal. Jadi belum kemasukan Nasi atau belum. makanan berat nih ya? Belum. Oke. Jadi Kak Tabita ini gimana kesibukannya hari ini? Apakah ada perkuliahan atau gimana? Tadi ada perkuliahan Pak Mudar. Oh, Pak Moda. Ya, matkul statistika. Oke, Ya. baik ya. Ya, jadi begini Kak, saya hari ini bisa melakukan konseling, yakni selama 20 menit. Jadi selama 20 menit yang waktu saya, apakah dari Kak Tabita itu berkenan ataupun keberatan atau bagaimana? Cukup sih. Oke, cukup ya 20 menit. 20 Oke. menit. Ya, sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan ke Kak Tabita telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling yang kedua kalinya ya. Iya. Ya, dari minggu lalu terus dilanjut dengan sekarang. Ya, Kak Tabita, hari ini saya ingin menjelaskan ingin menegaskan kembali bahwasanya di sini saya adalah sebagai konselor dan tugas saya hanya membantu Kak Tabita sebagai konseling. Jadi nanti apapun keputusannya, gimana tingkat keberhasilannya, saya kembalikan ke Kak Tabita. Ya. Oke. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan sesi konseling nih Kak ya. Nah, di dalam sesi konseling itu kita sudah banyak banget informasi yang kita dapat, permasalahannya gimana, dan saya ingin mengulas kembali nih Kak untuk permasalahan Kak Tabita kemarin apa saja. Yang pertama itu aku kecanduan sama game. Terus yang kedua tidak bisa membagi waktu. Oke. Ya, antara belajar itu dan main game. Oke, Ya. sudah. Terus untuk tujuannya kemarin apa Kak Tabita masih ingat? Ingin supaya ya bisa membagi waktu antara belajar, bermain game, ya. Atau enggak gamenya itu bisa dihapus. Oh, begitu. Oke, dari permasalahannya tadi saya konfirmasi kembali, saya verifikasi bahwa Kak Tabita ini memiliki kecenderungan ataupun kecanduan kepada game. Yang pertama, yang kedua susah membagi waktu dalam hal belajar dan bermain gadget atau game tersebut. Dan tujuan Kak Tabita yaitu ingin mengurangi ataupun bisa menghilangkan efek kecanduan tersebut. Ya, benar. Baik, dari itu ada salah satu teknik yang bisa jadi ada salah satu teknik yang bisa membantu Kak Tabita dalam memecahkan atau membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari Kak Tabita. Jadi dari kesimpulan tadi ada salah satu teknik yang bisa membantu Kak Tabita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni teknik stopping. Dari teknik tersebut, apakah Kak Tabita pernah tahu ataupun mendengar atau bagaimana? Belum tahu sih, Kak. Nah,
Jadi saya mau izin untuk menerangkan sedikit bahwa di teknik stopping itu adalah sebuah teknik yang mana yang membantu dalam bentuk pengalian isu atau pengalian mindset dengan mengatakan bahwa katakan tidak kepada pikiran ataupun pikiran kita, termasuk ya pikiran kita. Jadi untuk itu, jadi gini Kak, dalam teknik tersebut itu nggak harus melulu itu bilang stop. Kita sebagai konselor tidak bisa mengetahui kapan kata Bita itu melakukan stop. Jadi banyak caranya. Yang pertama, bisa langsung menggunakan kata-kata atau bicara bilang stop dengan nada yang kencang. Yang kedua, bisa dengan gerakan. Jadi stop dengan memukul meja atau tepuk tangan, ataupun bisa juga ibaratnya oke. Jadi di situ kita dari saya itu memberikan stimulus, nantinya kita praktikkan bareng-bareng ya untuk jadi untuk metode ataupun untuk teknik stopping itu yang pertama tadi bisa dipakai dengan nada atau intonasi yang keras. Yang kedua itu ditambahkan gerakan. Yang ketiga yaitu gestur tubuh yang seakan-akan mengibaratkan suruh berhenti atau stop. Ya, apakah ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi kita akan coba dulu dengan Kak Tabita. Mungkin bisa duduk dengan rileks, bayangkan dengan menutup mata, bayangkan bahwa Kak Tabita sekarang ada di situasi lagi seru-serunya main game. Akan tetapi Kak Tabita ini ingin menghentikannya. Yang pertama, kita pakai metode dengan suara hati dulu. Bilang stop pada diri kita atau pikiran kita. Aku mau berhenti, stop. Sudah? Oke, kita lanjut ke level kedua. Level kedua yaitu kita pakai intonasi yang keras. Coba Kak Tabita lagi seru-serunya main dengan deadline waktu, Kak Tabita ingin menghentikannya. Bisa bilang stop. Stop. Ibaratkan sekali lagi bilang stop, boleh? Stop. Oke. Sekarang bayangkan Kak Tabita meng-post atau mengeluarkan dari aplikasi tersebut. Taruh HP-nya. Oke, sudah. Taruh HP-nya. Yakinkan lagi ke dirinya sendiri. Stop dengan menepuk kursi ataupun bantal yang ada di depan Kak Tabita. Oke. Kalau sudah bilang ke diri sendiri, aku mau belajar, aku mau mengerjakan tugas. Bilang pada diri sendiri, kalau sudah yakin, sudah rileks, boleh buka mata secara perlahan. Pelan buka mata.
Gimana? Agak mendingan? Agak mending. Oke, kalau masih berat nggak apa-apa. Ya kita coba untuk refleksi ataupun teknik tersebut. Emang awal-awal emang benar berat banget, dan kita harus apa ya namanya, kita harus sering mencoba sering itu ya. Dimana kata beda setelah dan sebelum mencoba untuk menerapkan itu teori tersebut, teknik tersebut. Karena aku baru dapat tekniknya dari kakak, jadi mungkin aku bisa lebih lega. Mungkin nanti pas datang lagi mau main game, ya mungkin aku bisa mencoba teknik tersebut, Kak. Baik. Ya kalau emang itu sudah bisa, nanti kita coba lagi. Dan ini untuk dari pertemuan kedua kita akan melakukan di pertemuan ketiga ya. Jadi kita harus sering berkala dalam pertemuan kedua hingga ketiga. Untuk waktunya sama 1 minggu, jangka waktunya 1 minggu, dengan catatan dalam 1 minggu itu ada penugasan. Jadi di penugasan tersebut Kak Tabita nanti membuat tabel ataupun membuat catatan kecil bahwa berapa kali saya bisa menghandle pikiran saya bisa menghentikan pikiran saya itu berapa kali ya. Jadi di situ nanti ditulis kapan-kapannya, berapa menit bisa bertahan. Nggak apa-apa, nggak harus Kak Tabita itu ya, yang namanya Kak Tabita itu nggak harus menaruh langsung selesai gitu. Nggak apa-apa, nanti taruh sebentar, berapa menit, waktunya ambil lagi itu bisa Kak. Oke. Dari sini gimana perasaannya? Apakah ada yang masih mengganjal atau masih mau ditanyakan? Udah nggak ada pertanyaan, udah lebih lega. Udah lega. Oke. Baik. Saya sebagai konselor di sini yang pertama berterima kasih kepada Kak Tabita yang meluangkan waktunya. Yang kedua, saya harap juga Kak Tabita mau untuk berpartisipasi dalam proses konseling ini, jadinya progresnya bisa lebih gampang, sama-sama ingin menuju ke tujuan Kak Tabita. Jika Kak Tabita ini masih Kak Tabita ada yang kebingungan atau gimana, bisa nanti kita kontrol via online ya. Pertemuan ke depan saya harap progres ini bisa ada peningkatan. Apakah ada yang ditanyakan? Udah Kak, cukup. Sebelumnya terima kasih Kak udah membantu, karena kesulitanku ya Kakak bisa membantu dengan teknik. Terima kasih Kak. Terima kasih juga kepada kita. Semoga hari ini happy. Semoga Kak Tabita hari ini bisa menjalankan aktivitas dengan happy, dan semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Ya.